Indonesia masih mengidolakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik tenaga uap di negeri ini. Tanpa memikirkan nasib rakyat yang terpapar dan mengalami penyakit akibat limbah batu bara, proyek pembangunan PLTU batubara terus dikebut. Sampai saat ini, saya belum melihat keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan dampak yang timbul diakibatkan oleh proyek negara ini. Proyek negara bukan berarti merenggut hak hidup warganya, merenggut hak tumbuh kembang anak-anak di sekitarnya. Negara harusnya melindungi, tapi sampai saat ini kita belum melihat itu. PLTU yang berbahan bakar batu bara, bahan bakar batu bara itu sangat merugikan. Kalau dikatakan penggunaan bahan bakar batu bara itu murah karena ongkos lingkungan yang rusak diakibatkan oleh batu bara itu ditanggung oleh masyarakat sekitar. Nah, itu sangat tidak berkeadilan. Satu sisi orang menikmati keuntungannya, di sisi lain banyak masyarakat yang menderita kerugian. Masih banyak kita bisa menciptakan energi alternatif yang itu tidak membunuh warga yang lain, yang berkeadilan. Airnya panas. Lihatlah. Ribuan nyawa terancam akibat limbah batu bara. Mana yang gatal-gatal? Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terdapat satu PLTU pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Semenjak beroperasi, banyak korban yang terpapar akibat terhirup limbah batu bara, mulai dari sesak napas, batuk-batuk, hingga penyakit lainnya. Anak saya yang bernama Muhammad Adelio Pranaja. Kami tinggal di Desa Sesiur, Dusun 4, Kanton, yang berdekatan dengan perusahaan PLTU. Anak saya berumur 4 tahun. Dia terkena gatal-gatal seperti ini. Mungkin air lautnya udah tercemar sama abu batu bara. Tadi malam kok tiba-tiba sesak. Kan ibu jumpai dokter, minta rujuk. Ibu minum obat tensi. Ada ibu contohnya. Pening, ada mualnya bu. Mual nggak ada, pening ada. Pening, pening. Tapi ibu enak minumnya ya. Ibu kurangi garam-garaman. Durian pun jangan ibu makan. Batu bara sendiri dari hulu ke hilirnya itu sudah bermasalah. Di hulunya
membunuh anak-anak. Nah, di hilirnya juga membunuh warga yang ada di sini. Nelayan tradisional yang biasa mencari ikan di pinggir sekarang harus mengambil resiko untuk mencari ikan ke tengah laut dengan bahaya yang terus mengancam. Limbah cair batubara dibuang langsung ke laut, mengakibatkan spesies ikan tak lagi betah di situ. Hadirnya PLTU memperbesar pengangguran. Nelayan sudah tidak banyak yang sudah tidak lagi bekerja sebagai nelayan karena sudah tidak menghasilkan. Begitu juga Pak, petani. Petani saat sekarang ini sudah terjadi perubahan iklim. Harusnya mereka tahun ini 2 kali nanam, sekarang malah menjadi 1 kali nanam. Ibu Nur Hayati, warga yang tinggal di Ring 1 PLTU berbahan bakar batubara di Pangkalan Susu, menjadi salah satu contoh nyata yang terdampak akibat limbah PLTU batubara ini. Pertaniannya hancur. Sawah-sawahnya tak lagi bisa diandalkan. Inilah sawah yang saya kelola. Ini sekitar sampai sana 12 rantai lebih ya, hampir 13. Inilah yang tahun semalam di bulan 2 panennya itu cuman 2 rantai yang bagus, yang 10 rantainya hangus, terbakar, merah gitu, nggak bisa dipanen. Cuman dapat 2 rantai aja lah yang bisa dipanen. 2 rantai itulah yang bukan untuk menyambung hidup sih, untuk makan sehari-hari ya. Nggak bisa untuk dijual, nggak bisa, nggak laku bahkan dijual karena merah. Dan padinya itu kuning gitu, nggak bisa dijual, katanya nggak bisa, ini padinya nggak laku dijual. Di Pulau Sumatera, pembangunan PLTU berbahan bakar batubara masih terus berlangsung hingga sekarang. Data dari Sumatera Terang untuk Energi Bersih menyebutkan setidaknya sudah ada 33 pembangkit listrik tenaga uap yang sudah dibangun di pulau ini. Kerusakan lingkungan begitu menyayat hati. Lubang-lubang tambang tak pernah berhenti. Pembangunan PLTU 5 dan 6 itu pasti sangat-sangat merusak lagi. Karena apa? PLTU 1 dan 2, 3 dan 4 sepanjang kami melakukan pendampingan di sini itu sudah melakukan, diduga banyak melakukan pencemaran baik melalui baik udara maupun air lautnya. Nah,
Warga sudah banyak terdampak akibat dari pencemaran tersebut. Setidaknya ditinjau ulanglah jika memang ingin membangun proyek PLTU lanjutan. Protes penggunaan fosil kotor batu bara terus terjadi. Namun, para investor seperti unjuk gigi dan terus beraksi. Cina, salah satu negara pemodal terbesar dalam pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Para bapak-bapak pengambil keputusan dengan seenaknya saja memutuskan ini dan itu tanpa memikirkan masyarakat di tingkat bawah. Harapan kami, datanglah kalian kemari, rasakan dulu. Rasakan dulu, sebulan saja kalian di sini, rasakan bagaimana penderitaan mereka. Nah, kalian hirup abu batu bara itu. Apa yang terjadi sama kalian? Akankah kita bertahan menggunakan energi fosil kotor batu bara yang merusak lingkungan, mencemari udara, dan membunuh anak-anak di lubang tambang?